Sarif! 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 Berhenti kamu! Sarif! Hei! Mana lu? Bang. Utang kamu sama Juragan Catur. Hei, tahan! Sarif, ini peringatan terakhir buat lo. Kalau lo nggak bayar utang, besok lo nggak bakal bisa lihat matahari pagi lagi. Kasih saya keringanan, Bang. Keringanan apa lagi? Hah? 2 minggu, 2 hari, 1 hari. Janji lo bohong semua. Kalau bisa, lo bayar malam ini juga. Bang, saya mohon sama abang, Bang. Kasih saya kesempatan sehari aja, Bang. Sekarang saya nggak megang uang, Bang. Nggak bisa. Jangankan sejam, semenit aja gua nggak kasih buat lo. Bang, saya mohon sama Bang, mohon banget, Bang. Kasih saya kesempatan lagi, Bang, buat hidup lagi, Bang, sampai besok ya, Bang. Bang, saya yakin, Bang, saya pasti dapetin uangnya, Bang. Ya, Bang. Oke. Tapi ingat, kalau sampai besok lo nggak bayar, habis nyawa lo. Hah? Iya, Bang. Iya, Bang. Ingat itu. Nah. Ah! Kamu cari apa, Nak? Bu, sertifikat mana, Bu? Sertifikat itu udah nggak ada, Nak. Tanah itu sudah diwakafkan kakek kamu. Ah! Bapak emang nggak pernah sayang sama Sarif? Nggak sayang bagaimana, Nak? Semua tanah Bapak sudah kamu jual. Uangnya mana? Kamu habiskan foya-foya. Ingat pesan ayah kamu, Nak. Tanah itu jangan kamu ganggu-gugat. Allah! Ibu dari dulu sama Bapak sama aja. Lebih sayang sama orang lain dibanding anaknya. Hah? Masa tanah seluas itu main dikasih aja? Ke orang lagi? Bu, hasilnya apaan? Apa? Cuma jadi kuburan, Bu. Gak penting, Bu. Mendingan sekarang Ibu kasih tahu ke Sarif. Di mana sertifikatnya, Bu, ya? Tanah itu sudah diserahkan ke kelurahan, Sarif. Itu bukan milik kita lagi. Itu sudah milik umum. Ah! Sarif capek dengan ocehan Ibu. Ah! Sarif mau kemana, Nak? Udah yuk, istirahat dulu. Hah? Udah cukup lah, istirahat dulu. Udah cukup ya? Yuk. Sorry. Aduh. Bul, si Kamil kemana sih? Kok nggak pernah kelihatan? Tahu, gue panggilin rumahnya kagak ada yang nyaut, kosong. Makanya sekarang kita dibantuin sama Mang Dodot, ya nggak Bang? Iya, alhamdulillah dah. Bul, udah dari zaman dulu kan mainnya di kali ya. Kenapa sekarang main di kuburan? Itu mah zaman dulu. Sekarang bidadari itu mainnya ke mall atau nggak ngumpul di tempat dugem. Ngapain dia ke kuburan? Oh, nyari ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karmila ganggu ya? Oh enggak, kok emang lagi kebetulan lagi kerja aja, ya kan? Iya. Oh gitu. Bang Ilham, Ya, kenapa? Karmila punya kabar bagus buat Bang Ilham. Kabar apa? Jadi gini Bang, teman Karmila itu punya kursus desain komputer dan dia salah satu instrukturnya juga. Nah, kalau Abang mau, Abang bisa tuh dapat tempat gratis khusus di situ. Saran aku sih mendingan Abang ambil aja. Soalnya biasanya sertifikat dari situ bisa dipakai untuk ngelamar kerja, Bang. Alhamdulillah. Ya udah, ini insya Allah ntar abang ambil, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu besok Karmila jemput ya, Bang.
Iya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Iya bang. Lu mah kebiasaan. Apaan? Kalau salaman sama cewek itu harus kena. Aduh, bukan muhrim. Ya bukan murim. Ya, gue mah udah cengkerem aja, jangan sampai terlepas. Pacaran juga belum lu, sampai sekarang aja masih bujangan lu. Lu berdua berantem mulu. Terusin nih, lanjutin. Ih, baru istirahat, Ham. Iya kan gue yang baru beres. Lu sekarang lanjutin. Nih. Emil. Halo Er. Nih aku mau bilang nih, temen aku jadi ya kursus di tempat kamu. Temen kamu? Temen yang mana nih? Temen kok. Ayo, temen apa teman? Kok ngebet banget sih mau masukin ke tempat kursus aku? Gimana ya Mil? Sebenarnya sih ini aku lagi ngitung-ngitung nih. Ini tuh udah pas banget, jadi kelasnya udah pada full. Hah? Serius? Ya ampun Er please bantuin aku. Aduh, kamu tambahin satu kursi lagi kek atau gimana kek, please. Soalnya aku pengen banget temen aku itu cepet lulus dari tempat kursus kamu. Biar dia cepet dapat kerja juga. Please Er, please. Iya udah deh, coba aku usahain ya. Serius? Oh, thank you Erni. Udah deh, kamu tuh teman aku yang paling baik pokoknya. Thank you banget ya Er. Udah gak usah lebay. Ya udah, dah. Bapak mau ketemu sama siapa, Pak? Pak Lurah, ya. Sudah janji? Janji udah belum sih ya. Pasti mau bikin EKTP ya, Pak? Iya betul. Betul banget, Pak. Jadi EKTP saya ini udah 6 bulan belum jadi nih, Pak. Oh, kalau begitu silakan Bapak duduk. Saya mempersiapkan berkas-berkasnya, Pak. Oh iya. Silakan. Silakan, Pak. Iya. Nih dia nih arsip tanah wakaf. Akhirnya dapat juga ini surat. Enak aja mau gratisan. Hei, siapa kamu? Maling! Cepat periksa, ada yang hilang nggak? Nih bang, suratnya bang. Hebat juga lo, Rep, ya. Masih punya tanah buat bayar utang, ya. Abang kayak baru kenal Sarif aja, Bang. Orang tua saya orang kaya, Bang. Abang gak usah khawatir. Kalau abang gak percaya, periksa lagi aja, Bang. Periksa. Rep, udah. Lu kan udah sering jual tanah ke gue. Gue tahu sertifikat tanah ini asli. Jadi gak masalah. Bang, asal abang tahu ya. Ini tanah sekarang harganya 2 juta per meter, Bang. Ya kalau saya hitung-hitung setelah dikurangin sama utang-utang saya, masih ada lebihnya 500 jutaan lah, Bang. Oke, gak masalah. Yang penting kita harus main rapi. Lu tanda tanganin surat menyurat, baru habis itu gue bayar lunas. Bang, gak bisa DP dulu apa, Bang? Buat apa lagi lo, hah? Abang kayak baru kenal Sarip aja. Buat judi lagi? Mabok lagi? Lagian lu gak kapok main judi kalah terus. Masih aja lu mau main. Rip, di dunia ini masih banyak kesenangan yang lain. Lu gak mau coba kesenangan yang lain itu? Hah? Enggak deh, Bang. Itu aja udah cukup, Bang. Bang, tapi bener kan nih, Bang? Kasih DP dulu. Sekarang gini, lo tenang aja, itu soal gampang. 50 juta cukup kan? Cukup banget, Bang, cukup. Udah, Bang, biasa aja yang ngitung, Bang.
Bang Ilham nih ganteng pisan ih pakai baju dari Teteh Mila. Mak kenapa? Mak teh jadi ingat sama bapak kalian. Kalau pakai baju teh selalu rapi. Apalagi kalau mau berangkat kerja. Sabar, Mak. Diantar ke Sima nih. Kenapa, Teh? Apaan sih? Enggak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Sabeni di RT 2 RW 11. Mari bersama-sama kita berdoa dan kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga almarhum dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa sayang, kurang apa lagi diriku ini. Kau mulai berubah seperti batoi, lupa pulang. Kurang apa sayang, kurang apa lagi agar kau mengerti. Ku tak ingin cinta, ku tak ingin sayang kau bagi. Waduh. Si Aki. Hai. Good morning, darling. How are you? Good morning, good morning. Udah sore, Ki, bukan good morning. My darling. Biar sore, biar malam, yang penting AA ketemu sama my darling. My darling cantik. Malam ini kita dinner yuk di warung baksonya Mas Parto. Ya? Ih, si Aki, dinner kok di warung bakso? Dinner itu di restoran yang mahal, pakai lilin. Itu darling cantik. Pakai lilin maju bisa mati ya tuh. Gimana? Ya wae. Ya wes, kan udah umur ini kok. Aduh, my darling. Kita teh kan belum kawin. Ih, siapa juga yang mau kawin sama situ? Oh, ngaca dong, Aki, ngaca. Aki, saya ini calon artis terkenal. Sebentar lagi lagu saya ada di ringtone HP. Terus jadi orang kaya deh. Soal harta mah gampang, my darling. AA juga orang kaya. Anak sekolah di Amerika. Tanah juga banyak. Sekarang, ya udahlah. Kita makan di restoran Padang, restoran Sunda, atau restoran Bari. Sok, my darling, tinggal pilih. Ya, ayo. Udah, Ki. Dinner di sini aja. Tuh, lihat tuh. Banyak batu nisan yang bisa dipapaki. Kalau situ bisa mapak batu nisan punya saya bersedia kawin sama situ. Itu my darling. Masa suruh mapak batu nisan? Atau bisa rontok gigi A. Sadar diri situ. Ilan, sini. Aki, Mana buru-buru amat? Emangnya ada yang meninggal? Kisah Beni kan meninggal gimana? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ini mau gali kubur, ya udah Ilham permisi dulu ya. Ya. Buru-buru amat. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah cewek cantik, mau ngapain ke kuburan? Iya, bule. Tolong kamu perhatiin, jalannya napak apa terbang? Emang kenapa kalau terbang? Ya, kamu kan tahu sendiri, di sini teh ada kuburan Belanda. Takut-takut noni-noni zaman Belanda atuh, Bul. Jalan cepet banget. Maksud lo makhluk jadi-jadian?
Bisa jadi, Bul. Ih, jangan bisa jadi aja. Nah lo, Bul. Kemana tuh, Bul? Bul. Ih, berisik ah. Bul, gimana sih? Ya elah, Bul, dia bisa ngilang, Bul. Ayo, Bul. Cepet. Bul, ngapain sih lu? Ih, nempel-nempel, gandeng-gandeng lu. Ntar orang ngiranya kita pacaran, tahu? Saya tuh masih takut sama hantu bule tadi. Lu tuh udah apa takutnya ya? Ini kita tengah hari bolong. Yang ada lu nanti malah nakut-nakutin gue. Sumpah, ntar nakut-nakutin. Ya lu bisa tenang gak? Bisa diam. Ntar lu malah lu yang gue cangkul nih. Iya udah diam. Dot. Aduh. Ih, lu bisa tenang gak sih? Iya, ini tenang Jabul. Tenang. Apaan ini, Odot? Ini kaki siapa, Odot? Gak tahu, Jambul. Astagfirullahaladzim, Bul. Kaki bule, Bul. Beneran bisa terbang, Bul. Hai. Dia so akrab lagi, Dot. Jambul. Jambul. Bol, tungguin! Bol! Jambul! Astagfirullahaladzim. Kalian berdua apa-apaan sih? Lari-lari gitu? Ada hantu. Noni Belanda, Ham. Hantunya gentayangan di sekitar sini, Ham. Kalian salah lihat kali, bukan hantu. Ham, beneran, Ham. Ini nggak bohongan, gua ngeliat beneran, ya. Hantuna, kakina, terdapak bumi. Hah? Iya. Terbang. Hantu. Maaf. Ini kenapa mereka? Enggak tahu, mungkin mereka kecapean. Coba ini. Ada aja. Hantu gentayangan. Bul. Lari, sorry. Bul, Dot. Sadar. Dia itu bukan hantu, dia manusia, lihat kakinya. Napak. Ya, saya Hillary, bukan hantu apa tadi? Gentayangan. Ya, bukan itu. Saya dari Amerika. Kenapa? Bul napak, Dot. Asli, Bul. Ya, itu saya yang tadi duduk di pohon di sana ambil foto. Kamu di atas tadi foto-foto. Iya. Kita ngap-ngapan, situ enak ketawa-tawa. Benar, saya mahasiswa yang datang ke Indonesia untuk studi tradisi tentang penguburan jenazah di negeri ini. Dan kamu namanya siapa? Nama saya Ilham dan pekerjaan saya sebagai pengubur di daerah sini. Dan itu kedua teman saya namanya Jambul dan juga Odot. Kebetulan sekali, saya datang ke sini melakukan penelitian dan butuh narasumber seperti Ilham. Aduh, Nenggelis. Kalau cuma nyari urusan kubur mengubur, Mang Odot teh jagona, betul? Ngomong aja lo mangkok mie ayam. Bukan dukung. Udah lanjutin. Siapa namanya? Hillary. Kebetulan hari ini ada proses pemakaman di sini dan mungkin kamu bisa meliputnya. Mau? Wow, mau. Dan itu tuh jenazahnya udah datang, gerombolannya. Wow.
Dari mana kamu, Syarif? Duh, Bu, Syarif capek, Bu. Dari mana, Kek? Nggak usah banyak tanya deh, Bu. Barang-barang itu kamu mencuri? Sembarangan mencuri. Ini Syarif beli sendiri, Bu. Belinya di mall. Nih. Ya. Nih, Bu, bonnya. Tuh. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Untuk beli semua itu? Banyak nanya ya, Ibu. Arif, motor itu motor siapa? Apa lagi sih, Bu? Pakai nanya lagi ya, motor Syarif lah, Bu. Masa motor orang? Kenapa, keren ya? Bu, udah mendingan sekarang Ibu jagain motor Syarif jangan sampai hilang ya. Syarif. Tapi kamu harus jelasin dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa lagi sih, Bu? Kenapa Syarif harus jelasin sih? Tapi kamu gak mencuri kan, Nak? Bu, Syarif kan udah bilang, Syarif beli sendiri nggak pakai mencuri. Itu Syarif beli dan jual tanah, Bu. Jual tanah? Iya. Ibu mau tahu tanah apa, Bu? Hah? Ya. Tanah wakaf. Tanah wakaf? Iya. Puas kan, Ibu? Kamu nggak berhak menjual tanah wakaf itu, Nak. Kenapa nggak berhak, Bu? Itu hak Syarif, itu tanah Syarif. Mau Syarif jual kek? Enggak kek? Ya Allah, Nak. Itu ada makam kakek kamu. Ada makam ayah kamu, Nak. Teganya kamu, Nak. Bu, Ibu tenang aja, nggak usah khawatir, Bu. Lagian makam bapak sama kakek udah jadi tanah. Sekalian Syarif ratain pakai bulldozer. Harusnya Ibu terima kasih sama Syarif. Tega sekali kamu, Nak. Makam kakek kamu sama bapak kamu gusur. Apa? Ibu bilang Syarif tega? Tega, Bu. Apa Ibu mau sekalian? Ini rumah Syarif jual, terus Ibu jadi gembel. Iya, mau. Ya Allah. Bu, denger ya, Bu ya. Jangan ganggu Syarif. Sekarang Syarif mau nyobain baju-baju baru Syarif. Ngerti, Bu? Wah. Tapi ini, kenapa tubuh jenazah ini dimiringkan ke satu arah? Jadi jenazah ini dimiringkan ke arah kiblat. Sama seperti orang yang masih hidup itu melakukan sholat. Oh, arah kiblat? Iya. Maksudnya apa, Ham? Jadi gini, arah kiblat itu patokan bagi semua umat muslim untuk menjalankan yang namanya sholat. I see, oke. Next. Oh, nah ini. Kenapa wajahnya harus menempel ke tanah? Biar jenazah itu mencium ke tanah. Jadi ibaratnya dari tanah balik ke tanah. Nah, foto yang ini. Kenapa harus apa ini namanya? Oh, nge-DJ. Bing. Bohong, diajanin. Diazani, maksud azani. diazani. Oh, kenapa harus diazani? Jadi kenapa harus diazankan? Kalau dalam Islam itu ada tata caranya. Orang yang mau meninggalkan dunia itu harus diazankan. Sama seperti bayi yang baru lahir, dia harus langsung diazankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk, Carmila. Carmila ganggu ya, Bang? Oh enggak. Duduk. Nggak usah, Bang, nggak apa-apa. Carmila cuma mau ngingetin besok pagi kita jadi ya berangkat pagi-pagi. Oh iya, insya Allah besok pagi saya siap. Ya udah, Bang. Kalau gitu Carmila pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gadis itu siapa? Wajahnya cantik sekali. Teman. Pacarnya. Iya, calon bini. Kamu cocok sekali sama gadis itu. Cocok. Encang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila. Jam berapa nih? Lihat nggak? Jam 11 malam lebih.
Tadi Mama teleponin kamu terus kamu nggak angkat. Berarti kamu dari rumahnya Ilham. Bener kan? Maaf Ma, tadi handphone Mila mati jadinya nggak bisa angkat telepon. Berarti bener kamu di rumahnya Ilham? Iya Ma, tadi mampir sebentar ke rumah Bang Ilham. Tapi bentar aja kok, lamanya itu di masjid. Tadi ada rapat buat lomba qosidahan tingkat nasional. Mila, Mama nggak suka deh. Kan nggak baik dong seorang perempuan nyamperin ke rumah laki-laki, nggak pantas. Bukan gitu Ma, jadi gini, Mila tuh udah janji sama Bang Ilham. Mila mau nganterin Bang Ilham ke tempat kursusnya teman Mila, si Erni. Mama tahu kan Erni? Ah, udahlah. Kamu nih ya, banyak banget alasannya. Mama heran sama kamu. Apa sih yang dilihat dari laki-laki? Laki-laki kayak dia tuh apa yang kamu lihat tuh apa? Hah? Dia cuma orang miskin. Ampun Mila, gak ada laki-laki lain. Mila kan cuma ngebantuin Bang Ilham doang, Ma. Aduh ngapain sih mesti ngebantuin? Suruh orang lain aja yang ngebantuin, gak usah kamu. Pokoknya Mama gak mau punya calon mantu penggali kubur. Kerjaan apa itu? Pokoknya Mama gak redo, titik. Udah sana tidur. Sana ke atas. Punya anak satu perempuan, tambeng banget sih. Heran, kenapa harus Ilham? Harus tanya nih. Jangan-jangan akalan dia lagi. Halo. Halo, selamat malam. Erni, ini Tante Nina, mamanya Carmila. Ya ampun Tante Nina, apa kabar Tante? Baik. Oh ya, Erni, Tante dengar usaha pendidikan kamu mulai maju ya katanya. Iya Tante, alhamdulillah banget Tante. Sekarang sih tempat kursus aku udah lumayan dikenal orang. Oh, alhamdulillah, baguslah kalau begitu Erni. Oh ya, Erni, Tante mau tanya, apa benar besok Mila akan bawa temennya ke tempat kamu? Bener nggak? Oh itu, iya Tante, temennya Carmila. Siapa ya namanya? Aku lupa. Ilham, iya namanya Ilham. Emangnya kenapa Tante? Kamu tahu nggak dia itu siapa? Carmila sih cuman bilang temennya Tante. Erni, Tante kasih tahu ya, dia itu bukan teman yang baik. Oh ya? Dia itu penjahat loh, bener deh, dia pernah nusuk orang. Ih, dia itu juga mantan anak geng motor. Kamu tahu kan geng motor sekarang tuh pada serem-serem. Ih, nggak banget deh, berandalan. Bener, orangnya tidak pendidikan. Mendingan, aduh kamu pikir-pikir dulu deh. Yang bener Tante. Bener, makanya Tante kasih tahu kamu. Masa sih Tante bohong? Serem juga ya Tante. Coba deh Erni, kamu bayangkan. Kalau tiba-tiba dia ngamuk, di kelas tuh ngamuk, kamu ditusuk. Karena dia gak terima, kamu marah-marah sama dia. Terus anak didik kamu semuanya juga pada ketakutan. Terus gimana? Akhirnya sepi deh tempat kamu, bener nggak? Jelek dong reputasi kamu gara-gara kamu menerima si Ilham itu. Aduh gimana dong Tante? Apa yang harus aku perbuat nih Tan? Menurut Tante, lebih baik kamu tolak aja. Bener nggak nih? Apa kata pepatah? Lebih baik mencegah daripada diobati. Bener kan? Iya sih Tante, bener juga ya. Iya udah deh Tante. Ntar coba aku bilang sama Carmila. Tan, makasih banget ya Tante udah kasih informasi tentang Ilham sama Erni. Tenang aja Erni, kamu kan sudah Tante anggap sebagai anak Tante sendiri. Jadi udah seharusnya Tante ngasih tahu ke kamu. Erni udah dulu ya, Tante ngantuk mau istirahat. Iya ya Tante, sekali lagi makasih ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shh, berarti bener. Pagi Mila. Kamu ngapain di sini? Oh aku? Mama yang suruh Rian datang ke sini. Pagi Tante. Mila, mulai sekarang
kamu pergi kemanapun yang antar adalah Rian. Mau perginya jelas atau tidak jelas, harus Rian yang nganterin kamu. Kok gitu sih? Kan Mila bisa pergi sendiri, ngapain coba Rian ikut? Terserah, kamu mau pilih diantar sama Rian atau kamu lebih memilih di rumah aja nggak boleh pergi kemana-mana. Ayo, ayo. Loh, kok cemberut gitu sih? Enggak, biasa aja. Kamu kurang suka ya aku antar pakai mobil ini? Maksud kamu? Ya kalau kamu kurang suka aku antar pakai mobil ini, mulai besok aku antar pakai mobilku aja. Oh, yang mahal itu iya? Yang punya bapak kamu itu kan? Tapi kan udah dikasih ke aku. Gak usah. Pakai mobil ini aja. Ya udah kalau gitu. Itu semuanya, jangan sampai kelewat. Bapak ibu-ibu yang matok-matokin makam. Iya, pakai nanya lagi kamu. Syarif, Syarif! Semuanya mau. Stop. Ini apa lagi? Stop. Lanjut udah. Kamu tuh ngapain sih? Hah? Matok-matokin makam kayak gini? Pakai nanya lagi. Ya buat dijual lah. Kalian denger ya semuanya ya. Tanah ini akan segera saya ratakan dan saya jual. Gak bisa begitu, ini tanah wakaf. Udah, diem. Biar saya yang ngomong. Kamu ngerti gak sih? Tanah ini tuh tanah wakaf. Dan ayah kamu itu udah nyerahin ke kita ya. Ke warga semua kalau buat makam. Ngerti gak sih? Diam! Kalian gak punya malu apa? Kalian dapat tanah gratisan dari ayah saya, bapak saya. Jadi ini hak saya. Mau saya jual kek? Syarif, ini itu tanah wakaf. Bukan tanah warisan. Kalaupun mau lo jual, itu harus ada gantinya, ngerti nggak? Iya nggak sih bapak-bapak, ibu-ibu? Diam kalian semua. Kalian benar-benar gak punya malu ya? Saya sudah bilang, kalian ini dapat tanah gratisan. Enggak. Kami semua masih mau tetap bertahan di sini. Betul. Iya nggak? Diam, bikin emosi ya. Usir. Usir. Syarif, kamu. Lagi pantek. Bapak-bapak, ibu-ibu gimana sih, Pak? Awas ya. Syarif. Udah pulang kalian. Yuk. Kenapa? Udah rapi? Enggak kok, udah rapi. Bang Ilham teh jadi pergi? Iya jadi. Semoga nggak macet ya. Amin. Nek, kalau gitu Ilham jalan dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nek. Kamu teh belajar yang serius biar bisa merubah nasib kamu. Jangan lupa banyak berdoa ya. Insyaallah, amin. Udah kalau gitu Ilham jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Hati ya, Bang. Hati ya, Dadah. Ayo Bang Ilham. Iya. Oh, ini Rian. Hari ini Rian nawarin jadi sopir kita. Sopir? Halo Er, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mil. Ya Er, ini aku udah mau jalan ke tempat kamu. Mil, kayaknya aku nggak bisa kasih tempat untuk teman kamu Ilham itu deh. Er, maksud kamu apa? Kata kamu kemarin ada, terus sekarang kok nggak ada sih? Iya, Mil, tapi
aku beneran gak bisa. Aku bener-bener khawatir kalau nanti Ilham kasih pengaruh buruk untuk tempat kursus aku. Maksud kamu? Maksud aku gini. Aku gak mungkin terima mantan narapidana yang pernah nusuk orang di tempat kursus aku. Apalagi dia orangnya suka bikin onar. Kamu bayangin dong kalau misalkan nanti murid-murid aku ketakutan gimana? Yang ada mereka pasti pada kabur. Dan otomatis aku pasti bangkrut. Aku bisa pastiin kalau temen aku itu udah berubah, Aku jamin gak akan ada hal yang kamu khawatirin tentang dia. Please tolongin aku. Tapi beneran Mil, untuk kali ini aku bener gak bisa tolong. Dan aku juga dapat informasi tentang teman kamu itu dari sumber yang bener-bener terpercaya Mil. Aku gak mau ngambil resiko. Maafin aku ya. Assalamualaikum. Dari teman kamu yang punya kursus ya? Iya bang. Maaf ya bang. Kursusnya dibatalin. Iya nggak apa-apa, aku udah dengar kok tadi. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah sedih. Kita turun aja yuk. Enggak bang. Ya. Abang aja yang turun. Mila malu sama Maawa. Iya, ntar biar aku aja yang sampein. Sekali lagi terima kasih ya. Bang, tunggu. Maafin Mila ya bang. Titip salam buat Maawa. Mohon maaf Mila ngecewain. Mila malu ngomong sama Maawa. Iya nggak apa-apa, ntar insya Allah aku sampein. Udah nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya. Bang Ilham gak jadi berangkat? Itu siapa di dalam mobilnya? Ya udah jalan. Beres. Bukan siapa-siapa, tapi emang ini mungkin belum rezekinya hilang aja. Kenapa gitu tidak jadi? Ya mungkin emang udah kehendak Allah. Tapi Ilham yakin kok, Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat Ilham. Kunaon tidak jadi. Emang nggak jadi aja nih. Mungkin bukan rezekinya Ilham. Yang sabar ya nak. Iya Nek. Kalau semua itu belum waktunya, memang tidak akan terjadi. Tapi kalau sudah waktunya, Mak yakin pasti tidak ada penghalangnya. Insya Allah. Ya udah kalau gitu Ilham ke musola dulu, mau sholat. Jiwaku. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa yang hamba pernah lakukan di dunia ini ya Allah. Dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dan hamba yakin, seyakin-yakinnya, kejadian hari ini adalah semua atas kehendak-Mu ya Allah. Dan hamba mohon kepadamu, jadikanlah hamba orang yang bersyukur dan bersabar ya Allah. Dan bisa berjalan di jalan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Erni, aku tuh gak nyangka banget ya sama kamu. Kamu cepet banget ngehakimin orang yang kamu aja gak kenal. Semua manusia itu punya masa lalu.
Nggak ada manusia yang sempurna. Kalau emang masa lalunya kelam, tapi dia udah mau berubah dan bertobat, dan dia berjanji nggak akan ngelakuin kesalahan itu, apa kamu masih tetap nggak mau nerima orang kayak gitu? Aduh Mil, aku ini bener-bener dilema. Oke gini deh, nggak semua orang punya pikiran yang sama kamu. Dan murid aku ini masih terlalu muda untuk berpikir seperti itu. Belum lagi orang tua mereka pasti nggak mau anak-anaknya satu tempat kursus sama mantan narapidana yang pernah nusuk orang. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh cepet banget percaya sama informasi yang kamu sendiri aja nggak tahu benernya gimana. Kamu tuh nggak tahu Ilham, aku yang kenal dia orang baik. Coba aku tanya deh, siapa yang ngasih tahu ini semua ke kamu? Oh, jadi sekarang kamu nggak mau ngasih tahu aku? Er, aku tuh nggak nyangka banget ya sama kamu. Kamu tuh temen aku dari kecil, Er. Oke Mil, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu cepat menilai semua ini dan aku terlalu cepat ngambil keputusan. Tapi benar-benar Mil, untuk saat ini aku nggak bisa terima teman kamu Ilham itu di kelas kursusku. Karena kamu tahu sendiri kan, udah penuh banget, jadi nggak mungkin aku masukin satu orang lagi. Dan yang kasih informasi semua tentang Ilham itu mama kamu sendiri. Oke. Makasih ya udah kasih tahu. Permisi. Kenapa mukanya begitu? Mama tahu. Pasti kamu mau berbicara sama Mama. Ada apa? Mau menanyakan sesuatu ke Mama? Ada apa sih? Ma, Mila cuma mau tanya deh. Emang salah ya kalau Carmila itu berbuat baik sama orang lain? Ya nggak salah dong. Memangnya kenapa sih? Ada apa? Ya Mila tuh cuma pengen banget bantuin Bang Ilham, Ma. Mungkin buat Mama, buat sebagian orang, bantuan itu nggak seberapa. Tapi buat orang-orang seperti Bang Ilham itu berharga banget, Ma. Mereka pikir mereka bisa mempunyai kemampuan untuk bisa merubah hidup mereka. Nasib yang mereka aja nggak tahu gimana cara merubahnya. Jadi sekarang kamu menyalahkan Mama. Karena Mama sudah menghambat kebaikan kamu kepada Ilham. Mila, kebaikan kamu tuh ada pamrih. Kamu tuh suka sama si Ilham. Mama heran, kenapa sih mesti Ilham terus? Gak ada laki-laki lain? Temen kampus kamu kan banyak, cari dong yang lain. Mama gak mau ya punya cucu dari keturunan seperti Ilham. Ilham itu bekas anak geng motor. Aduh, anak geng motor tuh berandalan, menyeramkan. Dia pernah nusuk orang, pernah masuk penjara. Apa sih kamu nih? Pokoknya Mama gak suka. Memalukan. Tante. Rian. Terus maksud Mama suruh Rian jadi supir aku apa? Mila, jaga dong mulut kamu. Rian ini bukan supir. Dia ini anaknya Pak Dono. Kamu tahu kan Pak Dono? Orang yang sangat hebat di kabupaten. Pak Dono udah membantu papa kamu loh biar jadi lurah. Jaga dong mulut kamu. Tenang Tante, kalau memang Mila butuh supir, saya selalu ready stok. Sebentar ya. Silakan duduk. Iya Tante. Lah kok malah masuk semua?
lagu apa dia nanya? Stop. Ngapain kamu di sini? Nggak boleh ngomong gitu, Kang. Saya lagi lihat teman saya yang lagi nyanyi itu. Dia bukan lagi nyanyi, dia lagi baca Al-Quran. Udah kamu sana pergi. Nggak gitu juga kali, Kang. Kata bapakku, siapa aja boleh masuk masjid, asal alas kakinya dilepas. Maaf, Miss. Tolong sepatunya dibuka. Oh, maaf ya, saya tidak tahu. Udah sekarang kamu pergi deh. Di sini bukan tempat kamu. Begini, ini tuh masjid rumahnya Allah. Selama orang itu tidak memiliki niat buruk ataupun tidak memiliki niat untuk melecehkan Allah, siapapun boleh datang ke sini dan masuk ke sini. Asalkan orang itu bisa menghormati lazimnya yang dihormati oleh umat muslim. Contohnya melepas alas kaki. Ya udah, sekarang kalian bisa melakukan aktivitas kalian kembali. Ya udah Bang Ilham. Ya udah ya, saya mau wudhu dulu ya. Silakan. Luar biasa sekali ucapan kamu tadi, Ilham. Saya selama ini tidak berpikir tentang sikap saling menghormati. Saya selalu acuh saja dan berpikir semua tempat ibadah sama saja dan semua turis bisa masuk dengan luasa kapan mereka mau. Tapi ternyata ada sisi tradisi yang dari saat ini saya juga harus mulai perhatikan. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesia kita memiliki peribahasa. Ibaratnya beda ladang, beda ilalang. Beda daerah, beda tradisi. Tapi waktu tadi saya mau istirahat di sini, tapi mereka protes. Ya, saya dengar kamu bernyanyi, tapi mereka bilang kamu bukan bernyanyi. Jadi gini, kita sebagai umat muslim tidak pernah mengatakan yang namanya bernyanyi, apalagi yang saya lakukan tadi. Kalau kita menyebutnya yaitu melakukan. Kita sebagai umat muslim membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara melakukan. Yang seperti kamu bilang tadi. Jadi tadi kamu nyanyi, baca ayat-ayat suci ya? Iya, bukan bernyanyi. Oh gitu. Enak sekali kedengarannya, suaranya juga bagus. Ya, makasih. Kamu mau istirahat? Ya, boleh. Gimana kalau misalnya istirahatnya di rumah saya aja sekalian minum teh? Mau? Ayo, boleh. Yaudah, mari. Ayo dong semangat, Non. Yang bener. Ini tidak bisa. Udah gelap nih. Tidak boleh dibiarkan ini. Itu tuh mereka tuh. Joy. Astagfirullahaladzim. Bobo RW. Nak Sarif. Stop. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Lagi. Biang apa? Kenapa Pak RW? Hah? Nak Sarif. Tenang, Nak Sarif. Tenang. Pak, udah tenang banget saya, Pak. Ya enggak? Lanjutin, Pak. Lanjutin ya. Gimana tenang kamu main patok-patok tanah seenaknya saja? Sarif. Kita bicara baik-baik ya. Dengar. Kamu teh mau menjual tanah wakaf? Astagfirullahaladzim. Sarif, kamu tahu tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan dengar. Ini di sekitar sini banyak makam. Jadi kamu harus tahu bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Itu. Pak RW, dengar baik-baik ya sama warga yang di sini. Dengerin ya. Jadi waktu kakek saya memberikan tanah ini ke warga, itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua saya. Jadi tanah ini masih hak saya. Saya adalah hak waris dari tanah ini. Ya. Dan sekarang saya mau ngambil semuanya. Tapi berhubung Pak RW sama warga udah datang ke sini, pas banget tuh. Ya. Mendingan sekarang kalian bantuin saya untuk ngebongkar semua makam di sini ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Sarif. Istighfar.
Kita akan mempertahankan makam ini di sini. Ya betul. Kamu nggak boleh seenaknya aja ngebongkar makam sini. Sembarangan. Sembarangan enak aja, ini tanah saya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik teh. Saya Hillary. Ngapain mana teh lari-lari? Hillary, Mak, bukan lari-lari. Hillary. Oh. Wah, lagi ngapain kalian? Ini lagi masukin bunga ke dalam plastik. Boleh saya ini bantu? Boleh. Assalamualaikum. Dot, Bul, kayaknya habis dikejar kucing, ada apaan? Udah deh, jangan bercanda mulu. Ini penting nih situasinya. Di tanah wakaf sekarang lagi ada perang. Perang gimana maksudnya? Aduh, Ham. Makam teh mau dibongkar. Semua warga protes, tak terima. Ayo kita kudu buru-buru. Mereka ngajak perang. Dibongkar? Itu kan tanah pemerintah. Kau dibongkar? Bukan yang itu, Ham. Ini tanah wakaf. Ahli warisnya bilang kalau tanah itu udah dijual dan mau dibongkar. Udah mau diratain sama bulldozer. Udah deh, gue jelasin nanti di jalan. Ayo, cepet. Yaudah deh, gue ganti baju dulu bentar. Cepet, sebentar ya. Ada perang apa, Kang Otot? Tembak-tembakan? Aduh, Neng Gelis. Bukan perang tembak-tembakan. Iya teh gulet. Perang pakai kayu. Getok-getokan. Yaudah, kita berangkat sekarang. Yuk, ayo. Hati-hati, Bang. Assalamualaikum. Udah.